dan kasihi keluarga besar Mudu yang memangku duka. Yang saya hormati dan kasihi Pater Anton Manehat dari Parodi Santo Petrus Remu. Yang saya hormati dan kasihi Komandan Kodim 1802 serta jajarannya yang juga akan mengambil bagian pada acara pemakaman ini, dan seluruh anggota Kodim 1802 yang juga akan bersama-sama mengantar kepergian almarhum Bapak Stefanus sebagai seorang prajurit. Walaupun beliau telah pergi meninggalkan kita dalam purna baktinya, tetapi satu penghargaan dari pemerintah, maka beliau kita akan dimakamkan secara militer. Yang saya hormati dan kasihi keluarga besar IKF, Ikatan Keluarga Pemuda Kota Sorong, yang hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati dan kasihi Persatuan Perempuan Flomamora, yang saya hormati dan kasihi Angkatan Muda Flomamora, dan yang saya hormati keluarga besar Momere yang pada saat ini sama-sama memangku duka atas berpulangnya saudara kita Bapak Stefanus. Yang saya hormati dan saya kasihi semua umat lingkungan ST Ignatius yang tentu pada saat ini selalu mengambil bagian dan peranan dalam pelayanan, baik ketika almarhum dalam keadaan sakit dan sekarang dalam terbaring yang kaku. Kami sebagai keluarga besar Flomamora, baik Ikatan Keluarga Besar Flomamora Induk dan sayap Persatuan Perempuan Flomamora dan juga sayap dari Angkatan Muda Flomamora, tentu kami sangat kehilangan. Kami merasa sedih dan kami merasa bahwa keluarga kami telah dipanggil mendahului kami, sehingga kami tidak dapat berkumpul bersama-sama lagi dalam semua kegiatan-kegiatan Flomamora. Kami juga mau berterima kasih atas semua partisipasi dan kerjasama dari semua yang terlibat, baik ketika beliau sakit dan pada saat sampai sekarang ini. Kiranya Tuhan yang mempunyai kerajaan surga selalu menjaga, melindungi, bahkan memberkati kita yang hadir pada siang hari ini, dan juga Tuhan menyediakan tempat yang paling terbaik untuk almarhum di sisi kanannya. Kita akan mendengar sambutan yang terakhir mewakili keluarga inti, istri, anak, dan cucu-cucu. Akan disampaikan oleh anak mantu kakak Frans Pasari. Kepada kakak, disilakan. Karena ada keluarga yang tinggal di jauh di Biak dan di Makassar, jadi tentu mereka harus tahu kondisi yang dialami oleh orang tua kita. 1 tahun, 4 tahun yang lalu Opa sudah mulai dilanda sakit. Waktu itu awalnya stroke ringan, aktivitasnya mulai berkurang seperti yang normal seperti biasanya. Sering dengan berjalannya waktu, Opa semakin tergerus kesehatannya hingga Opa harus duduk di kursi roda.
melihat kondisi orang tua yang dari hari ke hari yang terburuk. Puncaknya pada waktu 7 bulan yang lalu kami sempat membawanya ke rumah sakit kilometer 24, 1 minggu di rumah sakit dirawat, tetapi beliau tidak mengalami perubahan yang signifikan. Sesungguhnya keluarga sudah berencana sejak Opa masih dilanda stroke. Keluarga berencana untuk membawanya ke Jakarta. Sudah berkonsultasi dengan istri, Oma. Waktu itu kita masih dilanda masa pandemi. Jadi kami tidak sempat mengantarkan Opa ke rumah sakit sesuai dengan harapan keluarga. Jadi Opa terbaring dirawat di rumah sakit, ditemani oleh seorang dengan Oma seorang diri di dalam rumah. Kami anak-anak tinggal di jauh, kadang-kadang dalam minggu karena kegiatan sehari-hari mungkin kami cuma bisa mengunjunginya 1 atau 2 hari dalam seminggu. Sangat memprihatinkan, 5 bulan yang lalu Opa mulai terbaring dan tidak bisa lagi beraktivitas seperti biasanya. Dan mengenang 1 tahun yang lalu tepat bulan Desember, sebenarnya kami sekeluarga merayakan Natal pada waktu itu di luar kota Sorong. Tetapi perasaan saya sepertinya ada yang mengganjal karena Opa lagi sakit. Akhirnya saya bilang sama istri saya, kita mau pergi sementara Opa dalam keadaan seperti ini. Alangkah bagusnya kita merayakan Natal sama-sama. Akhirnya kami merayakan Natal sama-sama dengan keluarga dan tetangga yang terdekat. Opa masih sempat bersenda gurau, duduk di kursi roda dan bersempat berfoto sama-sama. Itulah yang terakhir kami berfoto pada merayakan Natal. Kemudian 1 minggu yang lalu, hari Selasa minggu lalu, Opa dilarikan ke rumah sakit karena dalam keadaan kritis. 2 hari di IGD dan 4 hari di ICU. Waktu hari Selasa pagi kami seharian baik 2 masih masuk kantor, masih kerja, tiba-tiba dapat telepon pada waktu itu jam 9 pagi, dapat telepon dari rumah sakit bahwa Opa dalam keadaan kritis. Kami langsung lari ke rumah sakit. Sesampai di rumah sakit, tekanan nadi Opa sudah sangat menurun. Waktu itu sudah 55. Berapa itu 40 tidak salah. Saya lihat kondisi medis yang menanganinya juga sudah mulai kebingungan. Akhirnya tepat jam 10 Opa mengembuskan nafas terakhir. Secara manusia, sebagai anak-anak kami sangat merasa kehilangan seorang panutan di dalam rumah. Saya sendiri sudah kehilangan ayah dan ibu. Dengan kepergian Opa, terakhir kami panggil seorang ayah. Sekarang kami hanya mempunyai seorang ibu. Bila mana orang lain atau kerabat kita turut bercengkerama menceritakan tentang orang tuanya, tidak ada lagi yang akan dibanggakan. Sosok ayah yang membesarkan kami sampai ada berdiri di depan bapak dan ibu sekalian. Tetapi kami pun juga bersyukur, mungkinlah inilah jalan yang terbaik buat Opa karena sekian tahun menderita telah diberikan kelegaan oleh Tuhan. Jadi secara manusia kita memang merasa kehilangan, tetapi inilah jalan yang terbaik. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tidak banyak yang kami sampaikan. Inilah yang dialami oleh Opa sepanjang mengalami sakit dan penyakit. Kemudian keluarga menyampaikan banyak terima kasih atas dukungan, baik itu dari keluarga Toraja maupun dari Pulau Bangura, kaum kerabat yang telah datang bersama-sama, baik waktu Opa dalam keadaan sakit maupun hingga pada saat ini. Walaupun kami tidak sempatkan menyebutkan nama satu persatu, tentu nanti telah Tuhan yang membalasnya. Jadi saat ini Opa tinggal sendiri di dalam rumah. Semoga Oma tetap kuat
Oma tetap sabar. Kami sebagai anak-anak masih ada di samping memberikan support. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada keluarga yang telah datang merayat bersama-sama pada siang hari ini. Marilah kita bersama-sama mengantarkan opa kita ke tempat berhenti yang terakhir. Dan yang terakhir kami sampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya dan sedalam-dalamnya bila mana opa semasa hidupnya ada tutur kata yang tidak berkenan bagi Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, kami mohon dimaafkan. Yang baik marilah kita jadikan contoh, kita simpan di dalam hati. Yang buruk marilah kita akhiri sampai di sini. Kira-kira inilah yang kami sampaikan dari anak-anak yang pilih.
Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kini sudah tibalah saatnya kita berpisah dari Bapak Stefanus Modu. Dengan hati yang tabah, kita memberikan penghormatan terakhir kepadanya, karena kita berharap bahwa ia akan bangkit untuk kehidupan kekal bersama Kristus yang telah diimaninya. Maka air suci ini akan diricik di atas dia sebagai lambang pembaptisannya. Bapak Stef Modo, terimalah air suci ini sebagai lambang pembaptisanmu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita menjawab di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Hai para kudus dan para malaikat Allah, datanglah menyongsong saudara kami antara dia kepada Kristus di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Semoga Kristus menyambutmu, sebab dialah yang memanggil engkau. Semoga para malaikat menjemput dan mengiringi engkau sampai ke pangkuan Abraham di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Tuhan, berilah dia istirahat kekal dan sinarilah dia dengan cahaya abadi di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kepadamu kami serahkan Bapak Stefanus Modu yang telah meninggal dalam Kristus. Semoga bersama Kristus pula ia bangkit untuk kehidupan kekal. Kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan anugerah yang kau limpahkan kepadanya sewaktu hidupnya di dunia ini. Dengarkanlah permohonan kami, bukalah pintu surga baginya, dan tabahkanlah hati kami yang berkabung. Semoga kami dapat saling menguatkan dengan penghiburan iman kepada Kristus yang bangkit, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Bapak Stefanus, selamat jalan dan selamat menikmati Firdaus.
lapor upacara persemayaman jenazah almarhum Pelda Purnawirawan Stefanus Modu. Siap, dimulai. Lanjutkan. Inspektur upacara tiba di lapangan upacara. Lapor upacara persemayaman siap. Lanjutkan. Amanat. Silakan. Gerak. Di depan. Gerak. Salam, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati seluruh keluarga almarhum dan para hadirin sekalian yang kami hormati. Seperti kita ketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 8 November tahun 2022 telah meninggal dunia dengan tenang Pelda Purnawirawan Stefanus Modu, jabatan terakhir Bati Kodim 1802 Sorong, di rumah sakit Selebi Solo karena sakit. Pada kesempatan yang penuh rasa belasungkawa ini, saya atas nama komando dan yang hadir di sini mengucapkan ikut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhum Pelda Purnawirawan Stefanus Modu. Pada seluruh hadirin, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga segala kesalahan dan kehilafan almarhum dapat diampuni dan amal baktinya diterima Tuhan Yang Maha Kuasa. Kepada keluarga almarhum yang ditinggalkan, kami berharap hendaknya dapat menerima kepergian almarhum dengan tabah dan ikhlas. Karena kita sebagai umat yang beragama, yang percaya kepada kekuasaan Tuhan Yang Maha Kuasa, tentu kita menyadari benar bahwa kepergian almarhum itu sudah menjadi kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini kami juga menyampaikan penghargaan serta ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun material, sehingga acara persemayaman ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Selanjutnya, jenazah almarhum akan diberangkatkan ke TPU Seteja, kilometer 12, Kota Sorong, untuk dimakamkan secara militer. Sekian sambutan saya, terima kasih atas perhatian. Shalom, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selesai. Penghormatan kepada jenazah. Pada almarhum, hormat senjata. Gerak.
Inspektur upacara tiba di tempat upacara. Pasukan disiapkan. Siap! Gerak! Laporan Komandan Upacara. Lapor, upacara pemakaman siap. Lanjutkan. Lanjutkan. Pembacaan riwayat hidup singkat almarhum. Komando Distrik Militer 1802 Sorong. Riwayat hidup singkat. 1. Nama Stefanus Modu. Pangkat NRP Pelda Purnawirawan 584182. Jabatan terakhir Batik Kodim 1802 Sorong. 2. Pendidikan umum SD 1968, SMP 1972, SMA 1975. Militer Secata Milsuk 1979, Secabarek tahun 1990. 3. Dilahirkan di Ujung Pandang pada tanggal 13 April 1958. Anak dari Bapak Petrus Modu dan Ibu Maria, meninggalkan seorang istri, 1 orang anak dan 3 orang cucu. 4. Tanda jasa yang dimiliki. 1. Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun. 2. Satya Lencana Kesetiaan 16 tahun. 3. Satya Lencana Kesetiaan 24 tahun. 5. Meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 pukul 10.15 waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Serebu Solo karena sakit. Sorong 11 November 2022. Perwira Upacara Tatang Wahyudin, Kapten Infanteri NRP 2198 00855 0377. Selesai. Apel Persada. Atas nama negara dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dengan ini kami mempersembahkan ke Persada Ibu Pertiwi jiwa raga dan jasa-jasa almarhum. Nama Stefanus Modu, pangkat NRP Pelda Purnawirawan 584182. Jabatan terakhir Batik Kodim 1802 Sorong, yang telah meninggal dunia demi kepentingan dan keluhuran negara dan bangsa pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 pukul 10.15 waktu Indonesia Timur di Rumah Sakit Selewi Solo karena sakit. Semoga jalan Dharma Bakti yang ditempuh dapat menjadi suri toladan bagi kita semua dan arwahnya ditempatkan semestinya di alam baka. Sorong 11 November 2022, Inspektur Upacara Adam Tunyanan, Kapten Infanteri NRP 611967. Selesai. Persiapan penurunan jenazah. Diangkat dulu. Ada yang narik kayu kan? Yuk 1, 2, 3. Kuatkan itu Angkat. Diangkat. Pada almarhum, hormat, senjata! Ikat. Ke atas. Gerak. Hormatan kepada jenazah. Hormat senjata. Abang teriak. Hormat senjata. Gerak.
Angkat dulu Bapak dari Pak Martin. Angkat senjata baru dulu. Lagi. Belum. Dari Pak Martin. Jaga! Senjata! Gerak! Ya, turun. Teruskan senjata. Gerak. Oke, baik. Maju. Jalan. Sudah itu lepas sudah. Satu orang lepas. Hormat! Senjata!